Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita masih membahas tentang tema yaitu tentang anak-anak yang kas, ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari bahwa anak itu nanti akan jadi bagaimana, itu tergantung cara mendidiknya, ya. Anak yang tidak dididik itu nanti akan jadi anak gampangan, anak yang rusak biasanya ya. Nah, anak yang nggak benar. Nah, saudara, tapi ada dua cara mendidiknya ya. Cara perjanjian lama itu paling bagus caranya Salomo, ya, dengan tongkat pengajaran. Pokoknya kalau ada anak yang nggak nurut, gebuk saja. Supaya apa kapok. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai efek jera ya, efek jera. Jadi orang nggak melakukannya karena dia jera, takut dihukum, takut kena celaka, takut nggak dikasih uang saku. Pokoknya ada ancaman dan intimidasinya. Ya, memang kelihatannya anaknya berubah. Ya, nah saudara, kita lihat ya. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus datang, dia membawa satu hukum yang baru, namanya hukum grace atau hukum anugerah. Dalam hukum anugerah itu kekuatannya adalah kasih. Ya, dalam perjanjian lama kekuatannya adalah Taurat. Taurat itu aturan, cara mengaturnya dengan cara seperti apa yang dipandang baik oleh manusia kala itu. Ya, nah dalam perjanjian baru cara mendidik yang benar itu adalah dengan kasih. Semakin kasihmu kuat, di dalam kasih itu terkandung juga unsur iman. Ya, Anda mengasihi bukan karena Anda lemah, tapi Anda mengasihi, Anda punya iman bahwa orang atau anak yang Anda kasih itu nantinya akan bertumbuh menjadi baik, akan berubah dari cara hidupnya yang salah ya dengan Anda kasihi ya. Nah, Saudara, sekarang ya kita akan membahas kelanjutannya ya setelah cara mendidiknya. Dalam materi kita ada istilah anak tunggal ya. Kalau dua sesi sebelumnya kita bicara tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, sekarang tentang anak tunggal. Bagaimana dengan anak tunggal ya? Nah, Saudara, pada awalnya Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa? Karena setelah melahirkan dia, ternyata Allah Bapa tidak melahirkan siapa-siapa lagi. Ya. Jadi kalau Bapak Saudara mungkin ditanya nih tentang istilah anak tunggal Bapak penuh kasih karunia sekarang duduk di pangkuan Bapak. Itu kan berbicara tentang satu pribadi namanya Tuhan Yesus ya. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang atau memberitahu kepada jemaatnya tentang istilah adanya Yesus itu anak tunggalnya Bapa. Tapi ketika dicecer, ya, jemaat balik lagi menanyakan, ya bertanya kepada yang menyampaikan, entah itu penginjil, entah itu gembala, entah itu pengajar, atau mungkin orang lain, ya dia memberitahu tentang keadaan atau istilah ini kepada sahabatnya atau keluarganya, adiknya, kakaknya. Lalu orang yang diberitahu itu balik bertanya, apa maksudnya? Yesus itu disebut anak tunggal Bapak itu. Ya, ternyata saudara, istilah yang dipakai itu bukan hanya klise, gitu. Tapi ini bisa dijelaskan secara nalar. Kenapa Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa? Ya, kita mau bicara tentang anak tunggal. Ya, nah ada yang disebut anak tunggal selain manusia yang memang punya anak cuma satu sehingga anaknya itu disebut anak tunggal. Nah, Tuhan yang sering kita puji, kita muliakan, ternyata dia juga anak tunggal. Ya? Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Nah, sebabnya gini, saudara. Ya, bapaknya itu atau Godfather, Allah Bapak itu, ya
setelah melahirkan Tuhan Yesus, dia tidak melahirkan siapa-siapa lagi. Istilah Bapak melahirkan Yesus itu aja sudah kadang-kadang bikin ruwet, betul? Masa Yesus itu dilahirkan? Masa Bapak itu melahirkan? Tapi ayat Alkitab menulis, kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani, pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, nanti Anda bisa melihat di situ. Ayat itu bicara tentang apa, siapa, ya, dan apa. Betul? Nah, ada yang berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Siapa yang ngomong? Yang ngomong firman ini sebenarnya bicara tentang Bapak yang berkata. Bapak ngomong, hari ini aku memperanakkan anakku. Dan anaknya itu dibawa turun ke dunia dalam misi menyelamatkan manusia. Kita tahu namanya adalah Yesus. Tuh. Jadi Yesus itu anaknya Bapak lahir. Bapak bilang, aku memperanakkan anakku. Sehingga Yesus itu boleh dibilang atau disebut sebagai anak Allah. Nah, kenapa tunggal? Karena sejak Bapak melahirkan Tuhan Yesus, memperanakkan Yesus itu, Bapak nggak pernah melahirkan dan memperanakkan lagi. Dia cukup sekali, hanya memperanakkan satu, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu disebut anak tunggal Bapak karena hanya satu-satunya yang lahir dari Bapak, yaitu Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, saudara, saya harap Bapak Saudara nanti bisa menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan malam hari ini. Tetapi, saudara, setelah Tuhan Yesus membentuk manusia dan membagi roh dan nyawanya sendiri, atau share life ya, kepada Adam, manusia itu kembali kepada Tuhan Yesus melalui penebusan dengan nyawanya lagi di kayu salib. Kini menjadi satu dengan dia dan menerima status sebagai anak sulung bersama dengan dia. Betul? Nah, saudara, tentang anak sulung sudah ya, nanti Anda bisa cek kembali di pengajarannya kenapa jemaat Kristus atau jemaat Allah yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu sekarang diberi gelar status baru sebagai anak sulung bersama dengan dia. Ya, gelar itu sebenarnya diberikan kepada jemaat supaya jemaat yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu boleh menerima berkat anak sulung. Ya, berkat anak sulung. Nah, berkat anak sulung itu wow, beda dengan anak yang lainnya ya. Berkat yang utama, berkat yang besar, seperti itu. Sehingga jemaat Tuhan disebut sebagai jemaat sulung bersama dengan Tuhan Yesus ya. Yuk kita lihat ayatnya ya. Yohanes 1:14 dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, nah saudara, ayat ini ya Yohanes 1:14 ini memberitahu kepada kita ya tentang adanya anak tunggal Bapa penuh kasih karunia atau anugerah dan kebenarannya. Siapa itu? Firman. Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah tinggal di antara kita itu, dan kita telah melihat kemuliaannya, ternyata dia adalah anak tunggal Bapa. Jadi kalau Anda ditanya mungkin, siapakah Yesus itu? Anda bisa berkata, oh dia Tuhan, betul? Dia juru selamat. Siapa yang pernah menjawab begini? Dia anak tunggal Bapa. Sekarang ya, kalau ada orang tanya tentang Yesus, ya, Anda boleh kasih satu lagi ini penjelasan. Siapa Yesus itu? Bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar juru selamat, itu betul. Tapi Anda juga bisa mengatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh anugerah, penuh kasih karunia itu yang sekarang duduk bersama dengan Bapa di surga sana. Amin. Ya. Nah, saudara, itu ayatnya tadi ya. Yuk kita lompat ayat yang ke-18 dari Yohanes 1, ayat yang ke-18-nya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang
menyatakannya. Ya, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara, di kolong langit ini, semua makhluk ini belum pernah ada yang lihat Allah Bapa. Ya, belum pernah ada yang melihat Allah Bapa. Kalau ada toh itu dalam vision biasanya, ya, dalam vision. Tapi secara fisik belum pernah ada yang bisa melihat Allah Bapa kecuali si anak tunggal Bapa ini, ya. Kenapa dia melihat Bapaknya? Karena tinggalnya, saudara. Karena dia ada di pangkuan Bapaknya. Berarti kan ayat ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau kita mau tahu tentang Bapa, tanya sama Tuhan Yesus. Dia tahu persis kondisinya, bagaimana bentuknya, bagaimana wajahnya, ya, bagaimana auranya. Itu Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu duduk di pangkuannya. Coba sudah ya, kalau Anda punya anak dulu, ya, lalu duduk di pangkuan Anda, anak itu dengan leluasa boleh memandang wajah Anda, bukan? Ya, ya, betul nggak? Kalau sekarang kita nyanyi ini, memandang wajahmu, nyatakan kasihmu. Apakah Anda melihat wajah Bapak yang seperti sebenarnya betul? Enggak, ya. Kita hanya merasakan hadiratnya, merasakan kehadirannya. Secara roh kita memandang dia, betul? Ya, dia hadir, dia tersenyum, gitu ya. Nah, dalam roh itu bentuknya pengertian, understanding biasanya. Ya, nah seperti itu yang kita ketahui. Tapi Yesus itu bukan sekedar merasakan aura hadiratnya, enggak. Karena dia duduk di pangkuan Bapaknya itu, makanya dia dengan jelas bisa menjelaskan. Kalau Anda mau tanya, Bapak itu seperti apa? Ya, Bapak itu seperti apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayatnya seperti itu. Nah, ketika kita tanya kepada Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan memberi pengertiannya. Ya, oh Bapak itu baik, Bapak itu kuat, Bapak itu perkasa. Ya, nah, itu pengertian diberikan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kadang-kadang juga memberikan pengertian tentang Bapak kepada kita semuanya. Amin. Nah, Yohanes 3:18 sekarang lihat ayat ini. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, di sini saudara, Yesus sebagai anak tunggal Allah sekarang dijadikan ikon di dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberi garansi tidak akan dihukum. Sebenarnya yang menghukum bukan Yesus, yang menghukum Bapa, betul? Ya. Tapi kalau orang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, nah di sini dia jatuh ke dalam penghukuman. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia dijadikan oleh Bapaknya sebagai representatifnya. Kalau ada orang tidak menghargai si anak tunggal sebagai representatif daripada Bapa yang ada di dunia ini, dia akan binasa. Makanya setiap orang Kristen pastikan mereka bukan hanya beragama Kristen, tapi mereka adalah orang-orang yang membuka hati dan menerima anak tunggal Bapa ini, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Amin. Nah, ada kaitannya, saudara. Ini anak tunggal ini, ya. Tidak di dalam nama Gideon, walaupun Gideon anak Allah, percaya kepada Yesus, enggak. Tetap hanya ada satu nama itu. Dalam nama Yesus itu, si anak tunggal yang asli itu, amin. Nah, kita juga anak tunggal, kita juga anak Allah ini. Tapi bukan anak tunggal Allah, itu bedanya ya. Antara kita orang percaya dan Tuhan ya, Tuhan Yesus. Lukas pasal 7. Ayat yang ke-12. Perhatikan di sini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal. Ibunya yang sudah janda
Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, saudara, lihat, ya, Alkitab mencatat ada sebuah peristiwa yang dialami oleh sebuah keluarga. Kebetulan keluarga itu adalah single parent ya, jadi janda, ya, janda Nain namanya ya. Nah, bukan namanya Nain, tapi itu dari kota Nain ya. Janda Nain, ingat ada janda Sarfat, betul ya. Nah, ini ada janda Nain. Janda Nain itu punya anak satu, punya anak tunggal, betul ya. Satu kali anak tunggalnya itu mati. Lah orang mati ya dikubur, betul? Nah, ketika dalam perjalanan menuju pemakaman ini, berjumpalah dengan rombongannya Tuhan Yesus. Ya, ya, rombongannya Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus melihat rombongan janda Nain itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia stop rombongan itu. Ya, stop, gitu. Turunkan itu mayat. Dihidupkan sama Tuhan Yesus. Anaknya hidup. Lalu diserahkan kepada si janda Nain itu. Janda Nain itu bersukacita luar biasa. Lalu dia bilang, wah, pengharapanku muncul kembali. Kalau anak itu mati, aku harus berharap kepada siapa lagi? Ternyata si anak tunggal itu adalah tulang punggung dari keluarga itu. Makanya, saudara, janda Nain itu ketika kehilangan satu anak ini, sedihnya luar biasa. Nah, saudara, jadi anak tunggal itu, ya, memang kadang-kadang, saudara, pertama nih, sangat diharapkan oleh orang tuanya, seperti kisahnya janda Nain ini. Ketika dia mati, janda Nain itu merasa kehilangan pengharapan. Aku nanti kalau tua, kok tua? Aku nanti kalau tua, ikut siapa ya? Betul nggak ya? Kalau anaknya 2, anaknya 3 gitu ya, lalu 1 mati gitu ya. Lah masih ada 2 ya. Nah, ikut yang bungsu atau ikut yang sulung gitu ya. Nah, ikut satunya yang cewek atau yang cowok begitu. Tapi kalau anaknya cuma 1, lalu seperti kisah janda Nain ini, lalu mati, saudara. Itu kan sedih sekali ya. Gak heran, saudara. Anak tunggal itu sangat disayang oleh orang tuanya. Menjadi harta yang sangat istimewa. Betul nggak itu? Selain nanti menjadi tumpuan pengharapannya, karena cuma 1 anakku itu. Nah, saudara, kalau kita membayangkan ya, di dunia ini, kalau orang punya 1 anak, lalu diminta oleh orang lain, kira-kira dikasih enggak? Diminta sama orang yang enggak punya anak juga nih. Dikasih enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, tapi kalau ada orang punya anaknya banyak itu, terus diminta 1 itu, dengan senang hati ya. Meringankan beban hidup. 1 kasih ke sana. Tapi saya pernah mendengar sebuah kisah cerita gini. Ada orang punya anak 5. Terus ya ketemu dengan temannya, teman sekolahnya dulu. Lah, yang punya anak 5 itu hidupnya pas-pasan. Lalu ketemu dengan temannya yang sudah sukses menjadi pengusaha besar. Namun dia tidak punya anak. Ketika ngobrol gitu ya, lalu yang temannya itu tanya, gimana gitu hidupkanmu? Wah, puji Tuhan, gitu. Tuhan percayakan saya 5 orang anak, gitu. Terus ya pokoknya bisa lah hidup sampai hari ini seperti gitu. Terus kamu gimana? Ya usaha saya sukses, tapi saya nggak punya anak. Lalu yang nggak punya anak itu bilang gini, anakmu kan banyak dan hidupmu susah. Aku nggak menghina kamu, aku nggak meremehkan kamu. Kita kan sahabat dari kecil. Gimana kalau salah 1 atau 2 daripada anakmu itu boleh saya adopsi menjadi anakku? Ya, kamu boleh ngunjungin nggak apa-apa, gitu ya.
Nah, setelah itu, saudara, ya pulang, lalu si bapak ini itu ngomong di tempat tidur, gitu. Itu tempat tidurnya cuma kamar satu gitu ya, kayak dendeng gitu, karena ya orang miskin, gitu. Jadi semuanya tidur, ya loh. 7 orang itu ada di situ, 5 anak sama dua orang tuanya itu, ya. Lah, saudara, tahu sudah anak tidur semuanya, bapaknya bangunin istrinya. Tadi aku ketemu teman saya, dia sudah kaya, sukses dan sebagainya. Dia nggak punya anak. Dia berniat mau mengadopsi 1 atau dari 2 anak kita ini. Gimana? Lalu mereka mempertimbangkan, ya, yang mana ya kalau mau kita kasih, ya, supaya diambil, diberikan, diadopsi oleh sahabatnya itu. Dilihat yang pertama. Gimana Pak kalau yang pertama? Bapaknya bilang, loh, enak aja. Itu keperkasaan saya. Itu buah sulung saya, gitu. Seperti kata Yakub kepada Ruben, ya. Itu kekuatanku, gitu. Lalu yang kedua, gitu. Atau yang kedua aja, Pak. Ya, bapaknya nanya, yang kedua, enak aja tuh, matanya mirip gua, kata istrinya. Ketiga, keempat, itu. Nah, terus akhirnya tinggal gimana kalau yang kelima itu? Jangan. Itu masih imut-imut kayak gitu. Kita masih bisa gendong-gendong, ya, nggak kayak yang sulung itu sudah pergi kemana-mana, sulit digini. Jadi dari 1 sampai 5 sudah, nggak ada yang direlakan untuk diberikan kepada sahabatnya itu, ya. Tapi saya sangat-sangat salut dan saya sangat kagum, respect dengan namanya Allah Bapa. Dia hanya punya anak 1, namanya Yesus, disebut anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia. Ketika melihat manusia yang sudah jatuh, dimakan, disiksa oleh iblis, dan menjadi nanti calon penghuni neraka itu, dia rela. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia memberikan, rela memberikan anaknya yang tunggal itu. Betul? Nah, kalau kita bicara tentang anak tunggal, lalu sikap daripada Bapak yang dilakukan kepada kita, kalau Anda nggak bisa menghargai, nggak bisa bersyukur tentang kasihnya Bapak mengorbankan anaknya itu, nah sekarang kita ngerti, ya. Bapak cuma punya anak 1. Itu dijadikan tumbal untuk menebus kita semuanya. Amin. Nah, saudara, gambaran dari perempuan Nain itu kita lihat. Dia sedih, bukan? Ketika kehilangan anaknya itu. Yesus tahu. Ketika bapaknya dulu menyerahkan dia ke dunia ini, sedihnya seperti apa, betul? Jadi ketika melihat janda itu kehilangan anaknya, dia ingat sama bapaknya, betul? Rasanya kehilangan seorang anak tunggal itu loh. Makanya dia langsung stop nih usungan. Stop. Ya, dia langsung ingat nih. Ini peristiwa nggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Bapakku yang di surga itu. Ketika dia harus mengirim aku datang ke dunia ini, dia kehilangan anak. Betul? Makanya dia langsung menolong janda Nain itu. Dihidupkan, diberikan kepada janda Nain itu. Ya, nah, kalau saya membahas tentang apa yang dialami oleh janda Nain itu, ketika Roh Kudus menyingkapkan rahasianya tentang hatinya Bapak yang sedih, yang luka sebenarnya, ketika harus menyerahkan anaknya yang cuma 1 ke bumi ini. Nah, itu perbandingannya seperti janda Nain yang kehilangan anak di kala itu, betapa susahnya. Ya, ketika ditolong oleh Tuhan, anak tunggal itu dihidupkan kembali, dia sukacitanya luar biasa. Amin. Nah, saudara, anak tunggal itu istimewa, sangat dihargai. Investasi tunggal, betul nggak itu? Nah, kalau sampai kehilangan, itu benar-benar bangkrut, rugi, betul? Ya, rugi besar, habis total seperti itu.
Nah, saudara, ini gambaran anak tunggal. Anak tunggal itu sangat disayang, men. Aset pribadi yang sangat-sangat berarti menjadi anak yang tunggal itu. Siapa di sini anak tunggal nih? Jangan-jangan Pak Simon anak tunggal? Enggak ya, tunggalnya oke maksudnya gitu ya. Bukan anak tunggal, tunggalnya oke. Tahu nggak bahasa itu? Enggak. Nah, tanya Pak Kis nanti artinya ya. Tunggale oke itu ya, artinya bukan satu, ya, masih ada lainnya ya. Yeremia 6 ayat 26. Oke, Saudara ya. Yeremia 26 Yeremia 6 ayat 26 ya. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit, pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Ya, ini saya katakan tadi, orang yang ketinggalan, yang kehilangan anak tunggal itu, dia seperti orang berkabung, menangis, meratap dalam kepahitan dan kepedihan. Nah, artinya begini, anak tunggal itu adalah anak yang menerima sepenuh kasih sayang dari orang tuanya. Ya, kenapa disebut mendapat sepenuh? Karena kasih sayang dari kedua orang tuanya itu nggak dibagi ke kakaknya, nggak dibagi ke adiknya. Hanya untuk si anak tunggal itu, betul nggak? Betul? Nah, jadi dibilang anak tunggal itu adalah anak yang menerima sepenuh kasih daripada orang tuanya. Wah, hoki ya. Seluruh kemegahan dan kemuliaan orang tuanya dilimpahkan kepadanya. Nanti kalau terima warisan dibagi nggak? Kalau anaknya tunggal gitu nanti waktu terima warisan dibagi nggak? Ya enggak. Sepenuhnya semuanya ya. Kalau anaknya 10 baru dibagi 10 ya. Nah, tapi kalau anaknya cuma 1, ya anak 1 itu mewarisi seluruh aset harta daripada kedua orang tuanya itu, betul? Nah, saudara, jadi dia menerima sepenuh 100% ya, baik kasih maupun warisan atau hartanya. Nah, saudara, kehilangan anak tunggal itu merupakan gambaran kepedihan hati yang terbesar bagi orang tuanya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit perbandingannya antara janda Nain dan Allah Bapa. Ketika dia menyerahkan Yesus ke bumi, apakah dia nggak sedih? Sedih, saudara. Tapi harus, betul nggak ya? Nah, harus seperti itu. Sedih kalau kehilangan anak tunggalnya itu. Nah, saudara, anak tunggal itu artinya adalah gabungan dari anak sulung dan anak bungsu. Karena dia adalah gabungan dari anak sulung dan anak bungsu, maka kutuk anak sulung bercampur dengan kutuk anak bungsu, ya, penanggung kutuk atau berkat orang tua yang terbesar, tapi juga dapat menjadi pembawa malapetaka terbesar bagi orang tuanya bila jalan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Ya, memang saudara. Jadi anak tunggal tadi kelihatannya enak ya, mendapatkan sepenuhnya kasih sayang itu dari kedua orang tuanya. Tapi posisinya, status anak tunggal ini berarti dia adalah gabungan dari anak sulung dan anak bungsu. Dia disebut sulung, dia juga disebut bungsu. Nah, si anak tunggal itu walaupun dia menerima berkat yang besar, tapi sekarang kutuk daripada anak sulung juga bisa terjadi kepada anak tunggal ini. Kutuk anak bungsu juga bisa terjadi kepada anak tunggal itu. Ya, nah ini kalau filmnya Warkop itu kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Anak tunggal itu, nah kalau dia harus mewakili sebagai anak sulung, dia kena kutuk anak sulung.
Kalau dia harus mewakili, gitu, sebagai anak bungsu, dia akan kena kutuknya anak bungsu. Karena dia anak tunggal itu. Nah, saudara, jadi ada plus minusnya ya. Anak sulung juga ada plus minusnya, anak bungsu juga ada plus minusnya, anak tunggal apalagi ada plus minusnya juga. Amin. Nah, saudara, sekarang lanjut ya. Berbahagia mereka yang rela menyerahkan anak tunggalnya sebagai milik Tuhan dari awal. Maka Tuhan sendirilah yang menanggung kutuk anak sulung dan mengarahkan hidupnya untuk menjadi berkat sejak awal. Ya, jadi kalau anak tunggal itu kondisinya rawan seperti itu, dari kecil ya, harus cepat diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuntutan daripada kutuk sulung dan bungsu itu tidak berlaku kepada si anak tunggal tersebut. Amin. Ya saudara. Oke, itu tentang anak tunggal. Ya. Nah, kita lanjut malam hari ini ya. Membahas satu ya, kondisi daripada anak-anak. Kita tahu ya, kadang-kadang melihat ada anak autis. Ya, anak autis. Nah, kalau lihat anak autis itu kadang-kadang kan Anda juga bingung juga ya. Kadang-kadang kalau lagi sadar gitu loh, Anda ajak ngomong, kalau macam gitu, nanti bisa ya merespon dengan baik. Tapi nanti gitu, kalau kambuh gitu, tahu-tahu hilang kontrol ya. Anda yang di sampingnya gitu, ajak ngobrol gitu dicuekin. Dia asik dengan mainannya sendiri, ya know? Dia asik ngomong sendiri, pandangannya kadang-kadang tertuju ke arah tertentu. Padahal ada orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah dia seorang diri ada di tempat itu. Berapa kali saya menemukan, ya, ketika saya datang besuk ya, untuk mendoakan orang di rumahnya itu, mereka tahu-tahu ada anak itu main piano, jago, ya. Walaupun saya nggak pinter main musik, ya tapi kalau dengar musik itu langsung merespon dikit. Ih, siapa yang main itu ya? Oh, anak saya Pak, nah gitu ya. Akhirnya saya deketin gitu ya. Wah, pianonya di ruang tamu, dia main gitu ya. Lah, saya deketin. Wah, lagunya bagus ini permainannya. Bisa nggak abang mengiringi lagu ini nanti om yang nyanyi, lah gitu ya. Dia ngiringin gitu. Belum selesai lagunya sudah. Tahu-tahu dia apa namanya? Tekan tusnya itu kenceng, guang gitu ya. Gitu. Ngamuk gitu. Terus nantap ke tembok sana. Saya salah apa ya? Dua sama dengan C. Saya kayaknya juga nggak salah nada gitu. Kok dia begitu gitu. Terus orang tuanya cepat-cepat dulu loh. Pak. Gitu, maaf saya belum memberitahu Bapak. Anak saya itu autis, Pak. Ya. Kadang-kadang kalau pas lagi sadar, lagi ini gitu ya. Itu ya gitu, Pak. Gitu. Indah sekali, pinter, gitu. Cepat, terampil seperti itu. Gitu. Tapi nanti kalau udah kambuh begitu, kami bingung, Pak. Ya, memang Bapak di sini kami undang bukan tujuan utama untuk mendoakan anak saya yang autis ya. Memang ada kasus keluarga yang harus saya mediasi begitu. Ya. Tapi karena kondisi dari anak ini sudah kita ketahui, saya bilang sekalian aja Pak nanti ya. Selain nanti kita berdoa ya, bikin rekonsiliasi keluarga Bapak ya, saya sebagai mediasinya ya, nanti sekalian kita berdoa juga untuk anak Anda yang autis ini. Gitu ya. Nah, saudara, siapa yang pernah ketemu dengan anak autis itu ya? Itu anak kadang-kadang itu ya, itu cerdas kadang-kadang. Seperti itu. Nah, sekarang autis itu kenapa anak-anak bisa jadi anak autis seperti itu? Nah, dalam materi pelajaran kita, autisme itu adalah gejala seorang anak yang terjebak di dalam alam khayal dan tak mampu keluar dari sana. Ya, camkan dulu ini ya. Autisme adalah gejala seorang anak yang terjebak di dalam alam khayal dan tak mampu keluar dari sana. Jadi ketika autisnya itu datang,
Dia terjebak di satu alam. Kalau itu alamnya penuh dengan boneka, dia seolah-olah dikelilingi dengan boneka-boneka. Nah, kalau itu alamnya itu alam yang menakutkan karena ada alam roh yang gelap, banyak hantu, banyak jin-jin dan sebagainya gitu, dia bisa menjadi orang yang histeris, ketakutan gitu, mencekam. Karena dia tertawan, ya, ada di satu alam. Nah, alam roh itu banyak, Pak, Bu, ya lah, saudara semuanya malam hari ini ya. Jadi terjebak di satu alam. Alam apa? Jadi sekarang kita bisa mendeteksi dari gejalanya, enggak ya? Dari dia ngomong apa, dari reaksinya bagaimana, dari manifestasi si anak autis itu seperti apa. Nah, Anda bisa mulai dari situ. Kalau dia kayaknya sedang main-main boneka itu, kayaknya ini ada di alam yang penuh dengan boneka seperti itu ya. Nah, Anda mulai bisa telusurin. Nah, biasanya anak-anak itu karena dia tertawan di situ, dia sulit untuk keluar. Dia bisa keluar mungkin di sana karena perutnya lapar gitu ya, atau kebelet mau buang air gitu. Lah, itu karena kebutuhan yang mendadak dan gitu kadang-kadang itu menarik dia ke alam sadar. Akhirnya dia sadar sebentar gitu ya, sadar lagi gitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak ada kebutuhan fisik yang urgent seperti itu, dia sulit untuk keluar. Dan itu harus disadarkan oleh orang tuanya dengan berbagai macam cara supaya dia kembali, entah dicubitin, gitu ya, supaya dia ini pokoknya supaya dia sadar, aku ada di sini, sebelahmu tuh ada orang, ayo keluar dari alam yang lain itu, dari penjara-penjara alam itu. Nah, kalau Anda sebagai orang rohani, ya, ternyata apa yang kau ikat di bumi akan terlipat di surga atau di alam roh, betul? Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin. Dari alam materi ini kita bisa memindahkan materi apapun juga yang ada di alam roh. Jadi kalau orang autis itu dia terjebak dalam alam khayal. Alam khayal itu alam roh, betul? Ya. Nah, alam khayal apa? Anda bisa memindahkan, Anda bisa melepaskan. Dengan doa yang disertai kuasa dan iman, Anda bisa membebaskan anak autis itu dari cengkraman khayal apa yang sedang mencengkram di situ, menahan dia di situ itu. Ya, tarik dia keluar. Aku lepaskan dari semua dunia boneka-boneka ini. Aku bawa lagi ke alam sadar dalam nama Tuhan Yesus. Itu biasa yang kami lakukan untuk mendoakan anak autis setelah saya mengetahui dia sebenarnya sedang terjebak di alam khayal apa. Di daerah dunia roh apa. Sehingga saya coba menanganinya dengan doa. Amin. Nah, kalau orang-orang dunia ya disadarkan, disiram air, diguyur, diceburin supaya dia kaget gitu ya. Nah, shock terapi itu. Nah, gitu. Jadi supaya sadar kembali ke alam sadar itu. Mencoba untuk menyadarkannya. Tapi doa memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Mampu untuk memindahkan ya materi apapun juga dari alam satu ke alam yang lain. Pernah ya kita pelajari tentang kuasa memindahkan ya antar alam. Nah, ini juga bisa pengertian itu Anda gunakan ketika harus melayani dan menolong anak-anak yang kena gejala autis tersebut. Ya, nah saudara, lanjutnya tentang autis ya, anak autis. Ada juga yang berayun-ayun di antara dua kesadaran. Nah ini ya, yakni kesadaran alam materi dan kesadaran alam roh. Sehingga konsentrasinya, pikiran mereka tidak sepenuhnya berada di dunia materi, di mana kebanyakan orang tinggal. Ia menjadi aneh bagi orang lain, tak mudah diajak berkomunikasi. Itu yang saya jumpai di satu rumah itu ya. Awalnya dia ada di alam materi, dia sadar saya hadir,
Saya ajak ngomong, saya ajak ngobrol, saya minta request lagu gitu ya. Selalu dia main musik, saya menyanyi gitu ya. Di tengah-tengah menyanyi, gitu loh. Tahu-tahu, gitu loh, dia seenaknya sendiri. Menganggap kami itu nggak ada. Ya, coba kita tanya begitu, dia nggak merespon. Nah, ini tipe yang kedua daripada orang-orang autis ini. Adanya sudah terlanjur terjebak di situ, jadi ketika Anda datang ke situ, kondisinya pokoknya ya dia cuek dengan Anda, nggak peduli, pokoknya dia asik dengan alamnya di situ. Ya, tapi ada juga nih, ya, sadar, tahu-tahu hilang kesadarannya, pindah ke alam roh yang lain seperti itu. Ya, nah, saudara, menjadi aneh ya bagi orang lain dan biasanya dia tak mudah diajak untuk berkomunikasi, orang-orang seperti itu. Ya, saudara, awalnya bagaimana sampai anak-anak itu mengalami kehilangan konsentrasi dan mulai terjebak di satu alam yang lain tersebut. Keadaan ini dimulai ketika ia masih di dalam kandungan ibunya biasanya. Bila bayi dalam rahim itu kurang diajak berbicara oleh ibunya tentang hal-hal dalam kehidupan di bumi ini, mereka tak segera mudah memasuki realita bumi ini. Biasanya, ibu-ibu yang banyak melamun atau tinggal di alam khayal karena kondisi lingkungannya akan menurunkan anak autis. Ya, sekali lagi di sini ya, perhatikan. Gejala ini ya sampai terjadi anak autis itu, ini salah satunya ya. Nah, bisa juga intervensi roh ketika dia sudah lahir, tapi ada juga yang masih dalam rahim nih. Ya, salah satunya adalah ketika janin di dalam rahim itu ya ada, jarang diajak bicara sama maminya. Ya, jarang diajak bicara sama maminya. Nah, ketika dia keluar bayi ini, dia susah, tidak mudah memasuki realita bumi ini karena belum pernah ada pemberitahuan atau sebuah instruksi dari maminya itu. Ya, nah ada juga nih ibu-ibu yang banyak melamun, ya, tinggal di alam khayal. Jadi ketika hamil itu benar-benar nih ya ibu-ibu khususnya perhatikan, kalau sekarang ibu-ibu mungkin sudah nggak hamil ya lah, udah usia lanjut ya kayak begini, mungkin kita bisa menasihatkan kepada anak-anak kita ya, kalau kamu mengandung ya, lagi hamil begini jangan banyak ngelamun. Itu berpengaruh kepada anakmu lo nanti ya, karena ada nih dampaknya ya. Anak itu diajak ngomong gitu ya. Walaupun dia belum bisa jawab, ya loh. Kalau dia bisa jawab malah kamu kaget nanti kan ya. Ya waktu, nah gini, iya aku kaget kan. Nah walaupun nggak bisa jawab, tapi ya rohnya itu nangkep, ya nangkep apa yang Anda katakan itu. Nah saudara, di sini ya. Jadi ibu-ibu yang suka ngelamun biasanya ketika hamil, gitu ya. Nah ibu-ibu ini suka masuk ke alam roh, tuh gitu. Lah roh apa ini? Kalau dia ngelamunnya yang happy gitu ya, nah pokoknya ngelamunnya itu shopping terus. Seandainya aku punya sayap gitu ya, lah itu judulnya begitu. Ya, aku mau terbang dari mall satu ke mall yang lain, dari negara satu negara yang lain, wow gitu ya. Nah, gitu. Lalu membayangkan terus sambil gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi ada juga nih, karena lingkungan atau kondisinya lagi sedih. Mungkin karena suaminya, ya lah, suaminya serong atau suaminya pergi dan segala macam, dia tuh sedih sekali gitu ya. Nah, dia mulai ngelamun, gitu, membayangkan hal-hal yang kesedihan itu. Dan itu mempengaruhi tanpa sadar apa yang dikayalkan, apa yang dibayangkan, apa yang sedang dilamunkan oleh ibunya tadi itu menjadi ruang di mana anak itu akhirnya tinggal di situ.
Ya, tinggal di situ. Ketika dia lahir nanti, karena dia waktu di dalam kandungan, ya, walaupun masih berwujud janin, ya, dia pernah tinggal di satu ruang yang disediakan oleh maminya ketika ngelamun tadi. Nah, nanti ketika dia sudah menjadi anak, ya anak-anak gitu ya, bisa, ya, dia bisa masuk lagi ke alam itu lagi. Ya, ditarik lagi ke alam itu, apalagi kalau sudah punya teman di sana ya. Nah, temennya di sana WhatsApp ini, kok udah lama nggak ke sini, datang dong. Nah, sudah ada keinginan, ada daya tarik itu ya. Nah, kalau kita mengetahui gejalanya seperti itu, kita bisa tanganin ya, putuskan ikatan batinnya dari masa lalu yang dilakukan oleh orang tuanya ketika dia masih ada di dalam kandungan. Orang tuanya telah membawa di satu tempat dan kondisi sehingga itu mempengaruhi. Kadang-kadang dia masuk ke dalam alam seperti apa yang pernah dibayangkan oleh orang tuanya ketika dia sedang mengandung itu. Bisa, ya. Nah, putuskan nih dengan alam itu. Nah, kalau perlu anak itu dilahirkan baru. Nah, melahirkan baru anak autis karena itu kan sulit. Diajak ngomong kadang susah ya. Tunggu saudara. Tongkrongin kalau perlu ya. Anda seharian lah di rumah itu. Nanti kalau dia lagi moodnya baik gitu ya. Masih bisa diajak ngomong dengan gampang dan sadar gitu. Cepat dilahirkan baru. Ya, supaya menjadi manusia baru. Ciptaan baru di dalam Allah. Undang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, memang saudara, kitanya yang harus jemput bola nih. Jadi kita tunggu nih, sampai benar-benar dia bisa diajak ngobrol. Melahirkan baru orang, kan kadang-kadang dengan cepat dan praktis, itu butuh waktu 15 menit lah. 10-15 menit. Gitu? Nah, supaya dia kelahiran barunya benar-benar mengundang Yesus, Anda jelaskan gini dengan cepat ya, karena mengejar waktu itu. Jangan sampai di tengah-tengahnya dia kambuh loh, nggak bisa nangkep lagi apa yang Anda arahkan kepada dia, ya toh, khotbahkan pada dia itu, sehingga kelahiran barunya nggak jadi, gitu ya. Nah, tunggu sampai benar-benar dalam waktu kira-kira 10-15 menit itu lahir baru kan dia. Ketika dia menjadi lahir baru, dia adalah ciptaan baru. Putuskan histori, masa lampaunya, apa saja yang Roh Kudus telah ungkapkan, singkapkan. Kenapa anak itu jadi anak yang autis seperti itu. Amin. Nah, saudara, ya, jadi ada anak autis yang seperti itu ya. Karena apa? Karena korban daripada ibunya yang suka melamun. Tinggal di alam khayal karena kondisi lingkungannya akan menurunkan anak-anak yang autis, ya, anak-anak yang autis. Nah, anak seperti ini, ya, anak seperti ini dapat ditolong keluar dari alam khayal atau alam roh itu dengan meminta Roh Kudus membimbing rohnya dan menumbuhkan kesadarannya, untuk memasuki realita bumi. Ini poin besarnya begini, ya. Ketemu anak autis, tolong dia keluar dari alam khayal atau alam rohnya itu. Nah, dengan meminta bantuan Roh Kudus untuk membimbing rohnya dan menumbuhkan kesadarannya untuk memasuki realita bumi itu. Amin. Roh Kudus kan diberikan oleh Allah ke bumi ini untuk membimbing, menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Daya khayal dan semua itu bukan yang benar. Ya, realita masuk ke situ. Minta Roh Kudus membimbing rohnya itu, ya, untuk masuk ke dalam kesadaran itu, melatih dia si anak autis itu ya. Nah,
Terus ya, apalagi yang kita lakukan? Ya, kalau anak autis itu dia suka main boneka contoh ya, buang semua boneka atau gambar-gambar yang akan membawa mereka masuk ke dalam alam khayal itu lagi, ya. Nah, ibu yang rohani akan mempersiapkan anak di dalam kandungannya untuk menghadapi tugas yang akan diterimanya kelak dari Tuhan, ya. Banyak saudara, karena orang tua udah nggak ngerti bagaimana cara menanggulangi anaknya yang autis. Orang tua itu akhirnya ya dia pergi ke toko mainan tuh, anak-anaknya tuh kasih macam-macam mainan semuanya. Biar anak itu main terus gitu. Ya. Lalu cewek itu kasih boneka semuanya. Nah, sampai kamarnya itu penuh dengan boneka itu. Nah, saudara tahu nggak? Boneka itu merupakan alam khayal, ya, yang sangat-sangat sensitif, yang gampang sekali membuat orang untuk pindah kesadaran dari alam materi ke alam roh. Saudara, boneka itu. Ya, kadang-kadang kalau ada perempuan ya main boneka itu, bonekanya dikasih nama ya. Nah, ini Mimi, ini Mimu gitu ya, ini Momo gitu ya. Nah Mimi, Mumu, Momo gitu ya. Nah, nanti dipanggil tuh waktu digendong, Mimi udah makan gitu ya. Momo ya bobok, 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 jangan nakal ya. Dia ngomong sama boneka ya. Nah, anak-anak yang suka ngomong sama boneka, nah, itu kalau diteruskan terus, lama-lama dia terjebak di alam boneka itu. Nanti dia tidur mimpi nih, gitu. Momo, Mimi, gitu ya. Bagi kalau dilayani, kadang-kadang kalau manifest seperti itu juga, ya. Nah, jangan sampai, saudara, ya. Ada nih satu kasus yang pernah dilayani oleh Pak Andreas, ya. Pak Andreas pernah cerita, waktu Pak Andreas melayani di Malang, ya, ternyata di situ ada dua nona, ya. Dua nona ini manifest, saudara. Ketika didoakan itu, dia saling tunjuk satu dengan yang lain, lalu ngobrol seperti itu, tapi dalam kondisi manifest, ya. Tapi dia nggak menyebut namanya, tapi dia menyebut nama lain ya kepada orang satu dengan yang lainnya itu. Nah itu membuat Pak Andres bingung. Bu, tadi ibu nama anak ibu katanya ini. Lah kok mereka saling menyebut namanya beda? Lalu ibunya bilang, Pak, yang disebut itu sebenarnya adalah peran dia. Kalau di gereja, dia itu jadi pemain mapet itu loh. Panggung boneka tau. Nah, ada ya gereja-gereja yang menyediakan fasilitas panggung boneka untuk cerita gitu ya. Nah, dia melayani Tuhan di situ. Terus jadi pemeran di panggung boneka itu. Yang satu pegang boneka ini, yang satu pegang itu. Suka ngomong sendiri, mewakili boneka itu. Nah, ketika dia ngomong tentang ini, tapi dia akan keluar dari kesadarannya sendiri. Dia menempatkan diri sebagai boneka itu. Ternyata waktu ditengking, manifest itu. Rohnya tertawan di sana. Di panggung boneka itu loh. Nah, Pak Anda sikat habis itu. Aku buam waktu itu masih pakai bom sih. Ya. Aku buam itu panggungnya boneka. Dan boneka-bonekanya bakar habis semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia manifest. Jangan. Kasihan. Nah, manifest loh. Jadi ketika boneka yang dimerankan itu dibakar di alam roh itu, dia protes. Loh. Dalam kondisi manifest. Ya, nah, saudara, jadi kalau ada anak autis dan kecenderungannya dia main boneka seperti itu, apa yang kita lakukan? Singkirin dulu pertama bonekanya, ya, singkirin bonekanya. Nah, kalau anak Anda mungkin belum sampai autis nih, belum masuk daya kaya gitu, lalu dari kecil sudah dikasih boneka-boneka itu, ada kecenderungan si anak-anak itu nanti asik dengan dunianya sendiri.
Dia nggak peduli dengan orang lain. Ketika dia nggak peduli dengan orang lain dan sering membantah Anda akhirnya jengkel ya. Lalu Anda minta orang melayani dia. Ada satu orang di Pluit dulu ya, minta kami layani. Terus ternyata kasusnya seperti ini. Dia terlalu asik terus main boneka itu. Lalu saya bilang kepada orang tuanya, Bu, ya, itu masalahnya di boneka itu. Ibunya itu bilang gitu, ya kalau itu memang dipandang itu masalahnya, ya apa yang dilakukan Pak? Ya harus dibuang. Saya bilang bonekanya dulu. Ya, tapi si ibu ini bilang begini. Ya, tapi apakah boleh sama anak saya? Ya, yang punya itu. Oke Bu, serahkan kepada kami ya. Akhirnya saya bilang nih kepada si anak itu, saya bilang, Non, ya kamu cinta Tuhan Yesus enggak? Oh iya, cinta Tuhan Yesus Om. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang hari ini, ya buang boneka-boneka itu, kamu rela enggak? Kalau Tuhan Yesus bilang, wah untuk Tuhan Yesus, apapun akan aku lakukan Om. Termasuk buang boneka? Iya. Itu ibunya di samping saya. Saya bilang, Bu, gitu, anak ibu rela buang bonekanya. Gitu. Kayaknya ibu yang nggak rela. Karena ibu yang beli. Saya bilang gitu loh. Ya Pak, kalau memang dia rela, ya silahkan. Oke ya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, ya, itu boneka, ya, Om nanti bakar ya, supaya kamu lebih bisa konsentrasi dan lebih mengasihi Tuhan. Amin. Ya, baik kamu juga lebih cepat sembuh karena memang ada gejala penyakit apa-apa gitu, ya. Nah, akhirnya saya bereskan. Ketika boneka-boneka itu dibereskan, dibuang, si anak itu kita keluarkan dari daerah atau wilayah alam roh boneka itu. Dengan cepat saudara pemulihannya, walaupun harus diterapi, ya tahu. Tapi ketika didoakan berikutnya, dia meresponnya lebih cepat, lebih cepat, ya daripada sebelum bonekanya dibuang. Ya, alamnya harus dibuang dulu, sarana prasarananya harus disingkirkan dulu. Kalau enggak, dia akan masuk lagi karena ada aksesnya. Nah ini bahayanya kalau orang banyak memberikan anaknya boneka. Amin. Apalagi boneka cantik dari India. Yang mana? Nah, saudara ya, harus hati-hati ya. Jangan sampai membawa anak kita masuk ke dalam alam khayal tersebut. Yuk kita lihat ayat-ayat dalam Alkitab, dalam Mazmur, pasal 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkam musuhmu dan pendendam. Ya, untuk membungkam musuh dan pendendam. Lihat ya, dari bayi, ya, itu sudah diletakkan dasar. Dasar apa yang Anda letakkan kepada bayi-bayi itu akan menunjang di dalam pertumbuhan dia selanjutnya. Matius 12:1 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Justru ya, kalau anak-anak itu dari kecil sering diputerin lagu pujian gitu ya, nanti tumbuh sudah dia menjadi anak yang sangat mengasihi itu Tuhan dan suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kejadian peristiwa sebelum kelahiran itu perlu sekali diamati dan diperhatikan. Ya, sebelum kelahiran itu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu untuk kelahiran bayinya. Ketika si bayi mulai bergerak-gerak di rahim ibu, dia sudah dapat mendengar suara ibunya. Ya, entah itu kata-kata yang indah dan yang ramah, nanti akan membuatnya janin atau bayi yang ada di dalam rahim itu bereaksi. Ya, ini persiapannya nih. Musik, contoh
yang tenang. Itu dapat juga membuatnya tidur terlelap. Ya, jadi bayi-bayi ini, ya, kalau dia nggak bisa tidur, setelin musik, tapi jangan musik dangdut, malah narik nanti gitu ya, malah goyang. Gitu. Nah, musik yang slow gitu ya, yang klasik seperti itu nih. Nah, waktu disetelin musik itu yang klasik itu dia nanti terlelap. Kenapa dia lebih cepat? Karena musik itu membawa dia masuk ke dalam situasi seperti itu ya. Nah, kalau orang Jawa itu dulu kan belum ada musik seperti itu. Nah, pakai ura-ura dulu ya. Tak lela, lela lela lekung gitu lah. Neng neng nong neng nong neng nong neng nong gitu ya. Nah, kenongnya gitu, gong gitu ya. Nah, tukang sinden gitu ya. Tak lelo, 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 lekung gitu ya. Nah, orang sekarang cicak-cicak di dinding gitu. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Awas kalau kamu nggak tidur. Gigit cicak nanti, tangkap ya. Orang tua sekarang sadis. Anaknya diancam kalau nggak mau tidur. Gitu. Makanya banyak anak-anak kadang takut sama cicak. Nah, itu gara-gara orang tuanya tadi nyanyi cicak-cicak di dinding. Nah, itu beraneka ragam ya. Banyak orang-orang itu bagaimana cara menenangkan, cara menidurkan anak itu macam-macam nih. Ya. Nah, musik saudara ya. Sekarang gampang nih, semua orang punya handphone itu ya. Nah, Anda bisa setel dari YouTube-nya itu, cari musik penghantar tidur, instrumental gitu ya. Anda puterin gitu. Suasananya beda sekali. Ya, nuansanya seperti itu. Nah, musik yang tenang dapat membuatnya tidur terlelap ya. Atau perkataan-perkataan berkat dan kasih sayang yang akan menyerap dalam jiwanya. Ya, kalau anak Anda itu mulai rewel, anak Anda itu susah diatur, segala macam itu, perkatakan berkat kepada mereka. Bernubuatlah untuk anak-anakmu. Kamu adalah anak Allah. Kamu anak rajin. Kamu anak yang nurut. Jangan perkatakan hal-hal yang buruk kepada anakmu. Dasar anak males. Ya, jangan. Anda mendasari hal yang buruk, memasukkan roh. Nah, roh itu nanti akan menyeret dia ke dalam pergaulan-pergaulan, ke alam seperti apa yang Anda ciptakan di dalam anak Anda itu. Tuh. Mulai katakan, ya kamu adalah anak yang baik. Kamu adalah anak yang nurut, kamu adalah anak yang rajin. Karena Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Betul? Benih Yesus ada di dalam dirimu. Kamu mampu bertumbuh seperti Yesus bertumbuh. Amin. Nah, ucapkan berkat kepada anak-anak Anda. Ya, walaupun itu dalam kandungan juga. Bisa juga ya. Walaupun masih di kandungan. Kamu nanti lahir jadi anak yang gitu, ngomong gitu. Itu kalau dia geraknya aktif sedikit aja loh. Ini anak kakinya kayak begitu, gitu loh. Nanti kalau lahir awas ya, gue cewer loh, gitu. Belum lahir udah mau dicewer. Nah, gak heran, waktu mau lahir takut, sungsang, tunggu loh. Ada. Ya saya pernah melayani satu orang, anaknya sungsang, nggak mau keluar, gitu, atau kebalik gitu ya. Nah kaki duluan, padahal kepala duluan kan. Nah kenapa seperti itu? Lalu saya tanya, lalu Roh Kudus mengingatkan kepada ibunya, kamu pernah ngomong apa dengan anakmu ketika kamu hamil? Iya Pak, dia tuh suka nendang, makanya saya bilang ini, awas ya, nanti kalau kamu udah lahir tak jewer gitu. Nah, makanya dia takut nih keluar. Gitu. Ayo minta ampun dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya doain, muter sudah. Langsung wes bablas angin nih. Gitu. Gitu ya. Nah, gitu, bisa loh, gitu loh. Kenapa? Waktu di kandungan itu
diomongin yang buruk, diintimidasi kalau macam itu. Nah, ayo bahaya ya. Nah, sekarang terus mempersiapkan anak sebelum dalam kandungan itu supaya tidak terjadi seperti autis dan sebagainya, apalagi ajak berbicara dalam bahasa yang sederhana, ya. Rohnya sudah mulai menangkap pengertian dari kata-kata itu. Doa dan pengurapan akan mampu mengisi jiwanya. Amin. Ya, kita diberi contoh nih ya. Kata-kata yang boleh kita ucapkan, tapi ini bukan mantra ya. Anda boleh kembangkan sendiri. Kata-kata seperti penuhlah dengan sukacita dari Tuhan. Ya. Penuhlah dengan roh hikmat dan wahyu. Ketika Anda katakan penuhlah sukacita, penuhlah roh hikmat, nanti akan mengisi jiwa dengan sifat-sifat itu. Kelak, kalau engkau besar, ya toh, engkau akan melayani Tuhan. Ini boleh juga nih Anda katakan gitu ya. Atau Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Nih, kalimat-kalimat ini boleh diucapkan ketika mengandung. Ya. Nah, jadi mengandung, bayi memerlukan situasi dan kondisi yang nyaman bagi sang bayi itu. Itu tak dapat disangkali, keadaan seperti ini tak selalu dapat dialami seorang ibu karena keadaan ekonomi, keluarga atau sikap suami yang tidak terlalu mau tahu istri atau keluarganya. Tuh. Memang idealnya seperti itu ya. Tapi banyak ibu-ibu nggak mampu melakukannya. Kenapa? Situasinya nggak mendukung sehingga terpaksa. Betul nggak itu? Nah, terpaksa dia mengucapkan kata-kata yang nggak berguna dan itu terekam mempengaruhi kehidupan si anak-anak yang masih dalam kandungan itu. Ya, nah saudara, namun wanita yang bijaksana dan hidup di dalam Tuhan akan mampu memiliki damai sejahtera Kristus yang melindungi bayinya dari hiruk pikuk dan kesengsaraan dunia. Amin. Nah, kalau Anda sebagai wanita bijaksana ngerti bahwa hal ini akan membuat dampak buruk kepada anakmu nanti. Nah, Anda rela berkorban, itu enggak ya? Walaupun setelah aku enggak bakal, ya, aku mau memberikan ya, hal yang baik untuk janin ini. Ya, meredam perasaannya. Jadi orang-orang lagi mengandung itu harus benar-benar nih menjaga hal seperti ini, ya. Mazmur 22 ayat 11. Nah, kita tutup dengan 2 ayat ini ya. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ya. Jadi ada nih, jadi dia punya Allah sejak masih dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena perkataan-perkataan nubuat iman seperti yang dikatakan ibunya tadi itu membimbing si anak ini sejak dari dalam kandungannya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Alirkan damai sejahtera kepada anak-anak autis yang melampaui segala akal, betul? Biar memerintah di dalam hatinya. Itu yang akan mengendalikan si anak autis itu nantinya tidak melalang buana ke alam-alam yang lainnya. Kenapa? Dia diperintah oleh damai yang bertahta di hatinya itu. Nah, tapi ya diawali dengan kelahiran baru juga. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi kita belajar tentang anak tunggal dan anak autis malam hari ini. Besok ya kita akan melanjutkan tentang anak kas, yaitu mau bicara tentang anak indigo. Nah, kenapa Anda ada anak indigo? Apa bedanya anak indigo dan anak autis? Ya. Nah, bagaimana menangani anak indigo? Ya, kenapa terjadinya? Nah, besok akan kita bahas bersama-sama. Amin. Oke, ajak teman-teman yang lainnya ya, supaya mereka mengerti dan bisa melayani orang-orang yang autis, ya indigo dan cacat
karena penolakan, besok akan kita bahas juga. Ada orang cacat karena ditolak. Anak jadi cacat karena tertolak. Sehingga kekurangan bahan. Ya, bagaimana menyembuhkan mereka, mendoakan mereka. Oke, kita belajar dalam kelas pemerintahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.